kepada pemirsa yang budiman. Pada edisi video saya kali ini, saya akan menguraikan dua faktor yang menyebabkan sehingga perusahaan itu bangkrut. Bukan cuma bisa tumbuh, bisa bertahan, tapi dia bangkrut, tidak jalan. Ya, pertama adalah faktor ekstern atau faktor-faktor di luar perusahaan. Kedua, faktor intern, faktor internal perusahaan sendiri. Faktor ekstern, faktor-faktor seperti perubahan kebijakan pemerintah terhadap dunia usaha, ya. Ya, seperti peraturan tentang perpajakan, ya, peraturan tentang kelangsungan daripada usaha tersebut, ya, asalnya perizinan dan berbagai syarat lainnya yang bisa menyebabkan usaha itu bukan cuma bisa bertahan tapi kolaps. Kedua adalah faktor persaingan usaha, ya, faktor persaingan usaha. Nah, kalau satu perusahaan itu istilahnya dia tidak bisa mempertahankan keberadaannya di tengah-tengah persaingan, misalnya ketinggalan daripada teknologi, terus tidak sesuai dengan permintaan keinginan perusahaan karena ada yang lebih bagus daripada produknya, itu bisa menyebabkan perusahaan itu nggak jalan, bangkrut. Kedua, masalah pola-pola pemasarannya yang tidak bagus, itu juga bisa menyebabkan perusahaan itu bisa kolaps, tutup, ya. Terus produk-produk yang sejenis, yang lebih unggul daripada yang mereka punya sekarang, ya, karena adanya perubahan teknologi yang lebih maju, efisiensi, sehingga biaya produksi daripada kompetitor tersebut, pesaing tersebut jauh lebih rendah, sehingga harga pokok produksinya lebih rendah tentunya. Nah, jadi mereka bisa jual harga lebih murah daripada perusahaan-perusahaan yang menuju kebangkrutan tersebut, ya. Terus faktor-faktor internal. Faktor internal di sini dimaksudkan adalah faktor-faktor dari perusahaan sendiri. Misalnya perusahaan tersebut tidak bisa menjaga alur kasnya. Itu alur kas yang maksudnya adalah penganggaran atau penganggaran yang negatif. Yang negatif ini maksudnya lebih banyak uang keluar daripada uang yang masuk. Ya, di sini. Maka dari itu perusahaan dituntut untuk melakukan penganggaran yang baik, ya. Jadi misalnya pos-pos penerimaan, misalnya dari piutang, jadi kita perkirakan berapa yang kita bisa terima suatu produk tertentu, misalnya 4 bulan ke depan, 1 tahun ke depan misalnya, ya. Nah, itu
semua mempengaruhi daripada penyusunan anggaran. Anggaran harus penting, kas itu penting sekali, alur kas penting, alur kas yang positif. Kita lihat berapa banyak perusahaan-perusahaan besar internasional bisa bangkrut. Kenapa? Kan terlalu overekspansi dia, mereka overekspansi. Jadi bekerja tidak efisien. Iya, itu. Nah, kemudian mengenai produk teknologi yang diterapkan, yang dipakai dari perusahaan tersebut, ya sudah ketinggalan zaman, sudah tidak membawa pada, sudah tidak lebih, maksudnya tidak lebih efisien daripada perusahaan yang menggunakan teknologi yang bagus, sehingga harga pokok produksinya bisa rendah. Jadi mau tidak mau perusahaan akan ketinggalan, ya kan, dia tidak bisa menjual lebih rendah daripada produk tersebut, ya. Nah, ketiga, ya, faktor yang ketiga internal itu misalnya biaya-biaya overhead maksudnya di luar biaya langsung, upah langsung dan pengeluaran langsung, dan harga pokok bahan baku misalnya. Jadi bisa mengontrol pemakaian atau overhead itu. Kalau bisa overhead itu misalnya pemakaian listrik bisa dikurangi, dicarikan jalan-jalan lain, misalnya alur biaya itu kalau bisa ditekan lebih rendah, sehingga memberikan efek yang positif terhadap penerimaan kas. Nah, saudara-saudara, ini semuanya menyebabkan perusahaan terus bisa bangkrut karena dia tidak bisa memperoleh pendapatan yang optimal, ya, karena adanya ini efisiensi pada itu. Bagaimana caranya supaya bisa keluar dari masalah ini, misalnya terutama masalah piutang, kalau bisa supaya penjualan itu lebih tinggi, jadi perlu ada sifatnya promo-promo, ya, pemberian pinjaman begitu, ya, daripada produk yang dijual itu. Nah, itu bisa mendongkrak, bisa penjualan, sehingga alur kas masuk bisa lebih tinggi tentunya. Iya. Terus mengenai pembelian barang, kalau bisa pembelian barang itu kita lakukan secara tidak cash, sehingga uang keluar itu bisa lebih kecil, tertahan, tidak bisa kita mengalokasikan ke barang-barang yang lain, dan sepertinya harus cash. Nah, saudara, saya kira ini aja yang perlu kita perhatikan kalau mau usaha kita itu bisa eksis dan berkembang, ya, paling kurang bertahan, ya, dan dengan keadaan sekarang ini, ya, yang susah, yang berubah-berubah saja. Jadi intinya itu kas positif harus dipertahankan. Maksudnya kalau kita membuat suatu penganggaran yang menempelkan pada kas positif, ya, jadi kita bisa melakukan, apabila suatu perencanaan itu kita sudah rencanakan, misalnya dia di tengah jalan tidak sesuai dengan harapan kita nantinya itu, misalnya kita bisa penganggaran 4 bulan, kita bisa lakukan koordinasi, ya, penyesuaian sehingga target yang kita ingin capai itu berhasil. Itu. Jadi titik beratnya harus diperhatikan, ya, kas positif harus diperhatikan, ya. Jadi harus ada pengkoordinasian daripada setiap gejala-gejala yang mengarah kepada penurunan usaha. Saya kira itu saja dulu yang
bisa menyampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Sudah kan?